Seorang polemikus Pantekosta, egois, dan selalu menyimpulkan, yang Romo tidak menyimpulkan, sungguh miris. Mari kita simak videonya dan harus banyak bersabar dalam minyak polemikus yang egois ini. Romo Cafe, salve saudara-saudara Katolik. Engkau Katolik, Protestan? Nah, saya Protestan Pentakosta. Oke, silakan. GBI. Ya, izin tanya ya Romo ya. Ya, pertanyaan saya, engkau datang sebagai mau tanya baik-baik atau engkau datang sebagai polemikus? Baik-baik, saya tidak mau berdebat atau diskusi, tetapi Ketika saya menghargai. Oke. Sebentar, saya menghargai. Kamu atur saya di mana? Sebentar saya masih ngomong, kamu atur saya di mana di sini? Maksud saya begini, kalau engkau datang sebentar sebagai polemikus, maka sekarang engkau buka punya kamera dari awal. Saya tidak untuk menjadi polemikus. Ya, maka bisakah engkau buka kamera dari awal? Saya hanya ingin tanya aja Romo. Bisakah engkau membuka kameramu dari awal supaya enak loh, kalau engkau lihat muka, saya lihat engkau muka nih. Apalagi engkau orang Timur toh, dengan saya Indonesia Timur kan jantan juga untuk buka kamera toh. Karena di sini saya tidak berdiskusi, cuma pengen tanya. Saya bukan karena engkau berdiskusi, karena saya mau kenal engkau. Tolong engkau buka kamera tuh. Selama diskusi buka pun kamera. Tanibar, gak apa-apa kok. Tanibar, aku pengen kenal juga loh. Gimana ya? Santai saja buka kamera, santai saja selama diskusi. Kita orang Indonesia Timur sama-sama nih. Ya. Mana kau masuk saya punya room, saya mau kenal saudara yang Protestan seperti apa, karismatik seperti apa, tapi kau tutup kau helm. Mana saya mau kenal, masuk saya rumah kau tutup kau helm. Bagaimana? Engkau sudah berani? Besok lusa kalau kau berani buka kamera baru kau naik. Kalau belum berani biar kau turun. Saya turun aja deh Romo. Karena kau juga tidak berani. Saya tidak butuh orang yang tidak berani. Saya butuh orang pewarta Injil yang mau tentang tahu tiap suci tapi berani. Saya sih cuma pengen tanya aja, bukan untuk polemikus ataupun apa-apa ya. Jadi apa yang saya tanyakan, penjelasan Romo itu tetap saya hargai, saya tidak akan bantah gitu. Tetapi engkau juga berani ditanya dan berani menjawab? Sebisa saya, jika saya mampu saya akan jawab. Oke, silakan. Hari ini saya ampuni engkau untuk tidak buka kamera. Ya, baik, sebentar kalau sudah mulai polemikus saya kasih turun, oke? Ya, boleh. Karena di sini saya bukan untuk menjadi polemikus atau berdiskusi atau debat, tidak. Apapun penjelasan Romo akan pertanyaan saya menghargai dan tidak akan membantah itu Romo. Saya menghargai itu. Cuman yang saya tanyakan tadi, saya agak tertarik tentang rokok, alkohol ya, atau narkoba ya. Nah, kalau saya jujur, seumur hidup saya belum pernah minum alkohol ataupun narkoba, belum pernah seumur hidup saya. Nah, tapi kalau rokok jujur iya, kadang 3 bulan sekali, tapi bukan rokok aktif, tapi 3 bulan sekali atau 6 bulan, tergantung kalau misalkan kondisi lagi hujan atau lagi mumet pikiran, baru saya merokok begitu Romo. Jadi tidak aktif nih. Nah, pertanyaan saya, apakah rokok atau alkohol atau narkoba itu haram? Sedangkan di dalam perjanjian baru itu kan bukan apa yang masuk ke dalam mulut, tetapi apa yang keluar dari mulut itu yang haram. Karena dosa manusia itu bukan ketetapan Allah, tetapi kedegilan atau kehendak bebas manusia itu sendiri. Nah, pertanyaan saya, apakah rokok ataupun narkoba ataupun alkohol itu haram? Karena saya memang pernah. Saya sudah mengerti pertanyaan. Sekarang pertanyaan saya balik pertanyaan balik untuk engkau sebelum saya jawab. Sebagai karismatik, apakah itu haram, halal atau bagaimana? Saya GBI, bukan GBI karismatik, tetapi GBI. Ya. Engkau yang dari Protestan, maaf. Engkau yang Pentekostas itu karismatik, saudaraku. Karena ada 4 cabang Pentekostas. Ada, saudaraku. Ada 4 cabang Pentekostas. Pentekostas klasik,
Pentekostas historis, Pentekostas unisitarian, dan Pentekostas karismatik. Belajar sejarah baik-baik. Oke, pertanyaan saya untuk engkau yang Pentekostas kan. Menurut engkau, rokok, minum, dan lain sebagainya bagaimana secara biblis? Iya, kalau secara biblis merujuk kepada, kalau di dalam perjanjian lama kan memang ada hukum halal haram ya untuk mempersiapkan Mesias. Sedangkan di dalam perjanjian baru itu kan karena Mesias itu sudah datang, dan Yesus pun berkata bukan apa yang masuk ke dalam mulut tetapi apa yang dikeluarkan mulut. Ini menurut pemahaman saya. Tadi pertanyaan saya, yang dilarang itu mabuk atau alkoholnya? Kalau menurut pemahaman saya mabuknya, Romo. Itu Yang yang saya menimbulkan tahu. dosa itu. Yang menimbulkan Makanya dosa pertanyaan itu. saya, kalau begitu engkau sebagai Pentekostas, bagaimana mempertimbangkan hal-hal itu untuk hidupmu? Dari itu, kalau kita tidak ingin berbuat dosa, jangan minum alkohol itu atau narkoba itu, karena itu yang menimbulkan akibat dari minum itulah yang dosa, bukan minumnya. Ini maaf ya Romo, maaf ya izin. Ini menurut pemahaman saya. Saya bisa mengerti. Saya bisa mengerti. Karena begini, karena di dalam gereja Pentakosta jemaat pun berbeda-beda. Makanya saya ingin bertanya kepada Romo yang Katolik, saya menghargai apapun penjelasannya. Karena dalam gereja GBI Pentakosta pun mengatakan rokok itu haram, alkohol itu haram, Berarti tidak boleh minum. Berarti bagaimana ketika Yesus mengubah air jadi anggur? Ini berbeda pandangan sesama Pentakosta sendiri, Romo. Saya tidak ngomong tentang sesama Pentekostas, saya tanya engkau. Iya, makanya tadi yang saya Romo tanya itu jawaban saya ini menurut pribadi ya. Karena berbeda ya, pribadi walaupun Pentakosta sesama Pentakosta berbeda, tapi saya tidak membawa denom, tetapi menurut pemahaman saya pribadi nih. Karena rokok, saya belum pernah minum alkohol atau narkoba seumur hidup saya, cuman kalau rokok iya, tapi bukan rokok aktif. Nah, pemahaman saya mengenai rokok, alkohol, dan narkoba itu seperti yang Romo tadi bilang, akibat dari meminum itu yang haramnya, karena itu akan menimbulkan dosa, menyakiti orang lain. Tetapi kalau minumnya, karena orang dioperasi juga itu kan pakai bahan terlarang, Romo, kayak dibius. Orang yang dioperasi juga dia minum infusnya. Infus itu apa? Iya, Saya jadi belum tidak tahu. Saya belum temukan titik temu yang engkau mau katakan di sini. Saya dari tadi tanya, menurut engkau berarti alkohol itu tidak boleh disentuh oleh siapapun? Itu yang saya maksudkan. Saya belum temukan. oh ya, baik-baik. Kalau menurut pemahaman saya, rokok atau minum alkohol atau narkoba, kalau saya rasa itu tidak haram. Yang haram itu akibat dari meminum atau memakainya itu, Romo. Berarti Karena engkau itu akan menimbulkan setuju orang pakai narkoba? Tidak setuju. Tetapi itu Tadi akan engkau bilang yang akibatnya itu yang engkau tantang, berarti dia bisa gunakan, tetapi kalau tidak menyebabkan akibat, artinya tidak apa-apa. alkohol atau narkoba ya, itu juga ada sisi positifnya dalam Di pengobatan. mana narkoba mempunyai sisi positif? Untuk pengobatan, Romo, medis. Untuk Itu digunakan juga obat terlarang itu dalam pengobatan atau medis. Makanya contoh obat terlarang yang digunakan di dalam dunia medis. itu seperti ya, itu kan kalau dibuyus itu kan pasti ya obat, ada sedikitnya obat terlarang, Romo. Saya butuh seorang dokter di bawah, ada dokter di bawah naik dulu supaya bisa membedakan obat terlarang dan tidak terlarang dan Ini bagaimana. perlu orang medis mau, ya. Ya. Perlu orang medis, kedokteran atau minimal Ya, PNN. karena saya satu orang yang begitu. Kalau ada orang medis jelaskan itu baru. Dari engkau seorang medis atau tidak? Bukan, Romo. Ya, makanya sekarang untuk mengkategorikannya itu kita butuh namanya, kalau dalam Kekatolikan butuh namanya itu profesional untuk menjelaskan itu. Tolong
Yang di bawah dokter, tolong naik dulu. Ya, dari formasi ya. IG, naikkan IG. Saya dari formasi, saya penting tuh. Ya. IG naik dulu. Dari farmasi, kedokteran atau BNN minimal Ya, itu. Iya. Tolong naik. IG, Ya, jangan dulu engkau jelaskan bebas di sini. dulu. Ya. Silakan IG. IG kau jelaskan Baik, sedikit Romo. dulu supaya bisa dipahami, daripada nanti kami semua memahami bahwa semua obat terlarang itu sama dengan kokain, sama dengan ini yang sangat berbahaya. Oke. Oh ya, Om Tata Gurung juga seorang dokter. Oke, silakan. Ya baik Romo, selamat malam Romo. Saya dari farmasi. Saya saat ini kerja di bagian instalasi farmasi di rumah sakit Romo. Nah, jadi selama saya kerja di rumah sakit ada beberapa obat golongan narkotika itu yang digunakan dalam segi operasi. Dalam segi operasi itu digunakan seperti fentanyl untuk bius, terus ada sedakum untuk bius total, itu termasuk golongan narkotika Romo. Jadi itu ada takarannya, itu ada takaran obat-obatannya itu. Jadi yang mengatur takaran itu adalah dokter spesialis anestesi. Jadi itu biasanya diukur dari segi berat badan pasien, umur pasien, dan lain sebagainya Romo. Jadi kalau dia overdosis akan mengakibatkan kefatalan Romo dalam segi operasinya. Berarti harus ada takaran yang datang dari dokter spesialis. Harus bukan ada takaran yang digunakan. pakai suka-suka. Iya dok, iya Romo. Oke. Makanya sekarang kita mau lihat apakah itu di dalam kebutuhan medis, saudaraku, atau di dalam orang yang mabuk itu barang tusuk dia punya, yang seperti orang Kolombia tusuk di sini dia punya, beli dia tusuk sendiri. Itu yang jadi persoalan karena tidak ada aturan medis. Oke, Om Kata Gurun, silakan. Ya Romo, walaupun saya bukan seorang dokter ya Romo, tetapi secara sederhana itu kita bisa lihat. Jadi yang nyata-nyata narkotika itu contohnya morfin. Nah itu biasanya digunakan untuk penahan sakit ya. Jadi biasanya digunakan untuk orang-orang penderita kanker stadium lanjut. Nah, tetapi seperti tadi yang Pak IG katakan, penggunaan ini harus di bawah pengawasan dokter karena narkotika itu membuat ketergantungan. Jadi kalau tidak terkontrol itu dapat membuat orang jadi ada ketergantungan, kecanduan. Seperti itu Romo. Oke. Jadi terima kasih penjelasan kalian. Karena itu, Tanimbar, sekarang engkau determinasikan yang penggunaan seperti apa dalam dunia kesehatan, atau masing-masing ambil dia punya seloki, moke, apa, tusuk sendiri, jarum sendiri, yang kau maksudkan seperti apa dalam determinasi medis, ataukah masing-masing pribadi dengan dia punya kebebasan? Baik, izin Romo beri waktu ya 1 menit atau 2 menit. Ini menurut pemahaman saya pribadi ya, sebagai Pentakosta, saya tidak membawa denom karena di dalam Pentakosta juga ada yang terlalu fanatik begitu, mengatakan rokok itu haram atau alkohol itu. Padahal saya seumur belum pernah minum alkohol ataupun narkoba, belum pernah seumur itu. Di sini ada perbedaan antara saya Protestan Pentakosta dengan sesama Pentakosta. Makanya saya ingin bertanya kepada Romo, minta penjelasannya seperti apa. Tetapi saya tetap menghargai penjelasan, saya tidak akan bantah. Nah, menurut pemahaman saya pribadi, menurut pemahaman saya pribadi. Maksud saya begini, kita hilangkan itu morfin dan untuk kebutuhan kesehatan. Hilangkan itu sedikit dalam konteks ini. Yang kau mau tahu ini bagaimana dengan dampak dari rokok, alkohol dalam kehidupan nyata setiap hari. Karena kalau kita mau campurkan dengan kebutuhan medis, ini sudah menjadi persoalan. Karena di situ kita butuh kriteria medis dari seorang dokter atau dari seorang psikiatris atau yang lain. Yang kau maksudkan pertanyaanmu di sini, pertanyaan itu dalam kondisi kebutuhan medis ataukah dalam kebutuhan yang orang gunakan setiap hari? Ini saya harus memberikan sebuah
memberikan sebuah pembedaan supaya bisa dijelaskan. Daripada nanti kita namanya baku naik antara kebutuhan medis dan orang yang pakai tiap hari, orang yang minum tiap hari, orang yang rokok tiap hari. Di sini kita harus membuat pembedaan itu. Berikanlah itu pembedaan dalam pertanyaanmu supaya saya bisa jelaskan. Romo, saya akan menurut pemahaman saya dulu ya. Seperti alkohol itu kan harus sesuai dengan kondisi. Misalkan di Eropa itu kan untuk menghangatkan tubuh. Begitu juga dengan, itu sisi positifnya. Begitu juga dengan narkoba, sisi positifnya adalah untuk medis atau pengobatan. Nah, ini menurut pemahaman saya, yang haram itu adalah dampaknya seperti yang kata Romo bilang. Saya sepakat itu. Dampak dari kita memakai obat terlarang itu atau alkohol yang menimbulkan dosa. Tanimbar, jangan bilang dampak. Dampak juga kalau kau makan tiap hari daging babi, kau punya kolesterol. Jangan bilang dampak kalau setiap hari engkau makan lemak, ya pasti engkau berlemak banyak sekali. Makanya saya belum mengerti, Frater, saya tidak tahu maksud dari pertanyaan seperti apa, maksud seperti itu. Mau menggabungkan semua atau bagaimana? Ini saya tidak mengerti. Oke, ya baik Mo. Dulu dipotong, jangan dulu dipotong, Romo izin. Ya, sudahlah, ngomonglah. Sudah dari tadi, dan maksudnya sudah dari tadi saya mau dari ini Iya, berapa menit loh hilang ini? Romo. Jadi Sudah berapa begini. menit loh hilang ini? Baik, izin Romo. Jadi begini, ini kan menurut pemahaman saya, saya pun berbeda dengan Pentakosta lain. Karena kalau kita sudah tahu bahwa obat terlarang itu kalau dipakai bukan dalam sisi positif, itu akan menimbulkan dosa. Jangan kita makan, gitu. Jangan kita pakai alkohol atau narkoba itu. Tanimbar, yang kau maksudkan ini dalam kehidupan medis atau kehidupan setiap hari? Ini saya belum bisa memahami, mau jelaskan dari segi mana nih, moral, medis, ataukah dalam kehidupan setiap hari? Pada tidak engkau clearkan dulu saya. Makanya engkau mulai polemikusnya ada di sini nih. Saya tidak senang dengan begini. Iya, baik, Saya baik, bertanya, bedakan dua hal itu. Ya gini ya, aduh, tolong jangan ngobrol dulu Tanimbar ya, jangan ngobrol dulu. Maksudnya Romo itu tadi adalah kamu kan mengatakan ke dampak-dampakan. Nah, yang diminta oleh Romo itu adalah bagi orang yang membutuhkan itu dalam keadaan medis, misal contoh nih pasien memerlukan itu untuk salah satu misalnya adalah fisioterapi atau terapi, atau itu digunakan secara berlebihan. Dua hal ini itu adalah konteks yang berbeda, bukan nanti larinya ke masalah dosa dulu. Ini harus kamu clearkan dulu di sini. Itu loh maksudnya Romo tadi. Saya sudah tangkap poinnya. Jadi dalam pemahaman saya kan obat terlarang seperti alkohol itu kan kalau dipakai dari sisi positif itu kan beda konteks. Tadi Pak Kamen bilang itu benar. Kalau kita dari sisi positif untuk pengobatan yang harus ada ukur takarannya, itu saya rasa oke-oke saja. Tetapi kalau overdosis dalam moralitas itu tidak dibenarkan karena itu akan menimbulkan dosa. Jadi sebagaimana di dalam perjanjian baru, bukan apa yang masuk ke dalam mulut, tetapi apa yang keluar mulut. Itulah yang haram karena menyakiti hati orang. Nah, begitu juga dengan kita memakai alkohol ataupun narkoba. Ya. Karena kalau kita taat kepada Tuhan, bahwa kita diberikan akal atau logika oleh Tuhan, bahwa kita tahu alkohol atau narkoba itu tidak akan berdampak negatif. Kalau misalkan tidak sesuai takaran. Saudara, langsung maksud dari pertanyaan seperti apa, bukan penjelasan pertanyaan. Pertanyaan saya, apakah rokok, narkoba atau alkohol itu haram, Rom? Apakah rokok, narkoba itu haram? Iya. Narkoba secara hukum Indonesia bagaimana? Kalau menurut hukum manusia itu haram. Tidak boleh. Tidak boleh. Haram itu kayak haram. Haram, oke. Rokok di mana dijelaskan dalam kitab suci? Tidak ada. Tidak ada. Sekarang yang tidak dijelaskan yang ada di penjelasan kitab suci itu omong tentang mabuk atau omong tentang anggur. Mabuk, Romo, yang haram. Minum itu segala apa yang masuk tidak haram. Menurut saya.
Bukan menurut engkau, Yesus juga mengubah air jadi anggur. Iya, saya merujuk kepada sumber firman Tuhan Yesus. Sekarang kalau kau minum banyak, Amsal 20 ayat 1 jadi apa? Ya berdosa. Tidak, saya selalu baca ayatnya dulu. Amsal berapa Romo? Izin. Ada lektor di sini, engkau sudah cemas. Amsal 20 ayat 1. Amsal 20 ayat 1. Anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut, tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Baca kembali mungkin supaya dia dengar baik-baik. Amsal 20 ayat 1. Anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut, tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Kalau kau minum itu sampai terhuyung-huyung, tidak bijak. Efesus 5 ayat 18. Efesus 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Karena itu Galatia 5 ayat ke-19 akan menjelaskan perbuatan tubuh. Galatia 5. Lanjut aja sih, sorry. Kayak aku kira aku masih nggak monitor. Galatia 5 ayat 19. Perbuatan daging telah nyata. Ayat 18. Dari 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, Jadi jangan hanya omong tentang kemabukan. Banyak hal di situ, ada 15 item yang dikatakan oleh Santo Paulus di situ. Tanimbar, engkau jangan mati-mati di alkohol saja. Di situ ada berapa itu? Engkau hitung satu-satu. Valentinus dengan Frisa, kamu baca satu-satu ada berapa tentang perbuatan daging di situ. Baca kembali. Engkau baca 1, 2, 3 begitu. ya, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Berapa hal? Bukan hanya mabuk di situ. Berapa hal di situ? Coba kalian hitung tadi. Suruh. 15 Romo. Ada 15 Tanimbar. Jadi kau jangan fokus di situ. Sedangkan Paulus juga bilang, jangan kau minum air kosong, campurlah dengan 1-2 tetes alkohol. 1 Timotius kalau tidak salah 5 ayat 13 ayat 23 kalau tidak salah. Satu Timotius 5 ayat ke-23 kalau tidak salah Paulus omong tentang itu. Beberapa tetes alkohol dalam airmu untuk kesehatan. Saya sudah dapat poinnya Romo. Baca dulu. Saya juga Lektor di mana nih? Saya akan turun karena saya sudah mendapatkan penjelasan. Lektornya di mana ini? Ayatnya belum dibaca. 1 Timotius. Kalian di mana semua nih? Valentinus, 1 Timotius 5:23 dari tadi. 5:23. Hilang. Mungkin saya juga mau turun mau nonton. Sebentar baca dulu ini, baru kau turun. Oke, wait. Saya sudah. Janganlah lagi. 1 Timotius. Aduh dulu macet Sinyal saya punya atau sinyal saya punya nih? Sinyal Valentinus mau.
Baca teman-teman Oke, lektor, oke. kalau sinyal Biar macet Friska bantu. 1 Timotius 5 ayat 23. Janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit. Berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Tidak baca kembali. Teman-teman jangan potong kalau kita butuh baca Alkitab. Baca kembali. 1 Timotius 5 ayat 23. Janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit. Berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Tanimbar, bukan omong tentang alkoholnya, melainkan omong tentang kalau yang kita dalam ekseso dalam bahasa Spanyol kita tahu ya. Indonesianya apa ya? Penggunaan berlebihan itu namanya apa? Overdosis. Penyalahgunaan Ya, penyalahgunaan seperti itu ya. Sampai Santo Paulus bilang, kau kasih masuk 1-2 tetes alkohol di dalam airmu, butuh untuk pencernaan. Yesus juga dia ubah air jadi anggur 600 liter satu malam. Jadi karena itu saya mohon jangan jadi moralis Pentekostas. Jangan jadi moralis, kita semua berdosa. Bisa saya sebelum saya turun, saya sudah dapat poinnya Romo. Tadi apa yang Romo jelaskan. Tadi Romo bilang bukan minumnya, tetapi mabuknya atau efek dari meminum itu yang dipakai secara negatif, bukan secara positif untuk pengobatan. Tapi saya tidak omong narkoba, saya bilang narkoba tidak ada dalam kitab suci, rokok tidak ada dalam kitab suci. Omong tentang alkohol ini, bukan omong tentang alkohol, tetapi mabuknya jadi konsekuensi. Ya, saya sepakat itu Romo, karena kalau orang-orang Kristen fanatik kan selalu digeneralkan, bilang gini-gini, tetapi mereka juga memakai gitu. Tetapi saya tidak pernah memakai itu. Tanimbar, makanya tadi saya bilang Santo Paulus dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21 dia omong tentang perbuatan 15, masih dia bilang dan lain sebagainya, ada 15 ketidakteraturan yang dikategorikan sebagai perbuatan daging, bukan hanya kemabukan. Yang kau masih ingat berapa dari 15 tadi? Percabulan, semua itu. Iya, semua itu. Mabuk. Karena itu jangan jadi, kalau Pentekostas jangan pikir mabuk, rokok, itu. Tapi yang 14-nya yang mana? Iya, betul Romo, saya sepakat itu. Jadi bukan minumnya, saya juga memang makanya kalau orang-orang ini kan apa-apa haram. Yang haram itu kan perbuatan kita yang menyakiti hati orang lain. Karena di dalam perjanjian baru Yesus berkata bukan apa yang masuk ke dalam mulut, tetapi apa yang keluar mulut. Itu berbicara efek dari seperti alkohol kalau kita memakainya dalam situasi yang tidak tepat, atau obat terlarang juga kalau dipakai dengan secara tidak tepat itu kan akan menimbulkan dosa. Tetapi kalau dipakai dengan secara tepat, takarannya terukur, seperti di luar negeri kan dingin, atau untuk pengobatan obat-obat terlarang itu, saya rasa itu tidak haram. Yang haram itu perbuatan. Yang Oke, Tanimbar, jadi Tanimbar, engkau punya tugas, kau omong di kau pendeta, okay? Cuma pengen tahu aja karena sesama Protestan pun berbeda Pentakosta. Karena saya rasa yang dosa itu apa yang menyakiti hati orang lain, perbuatan. Nah, disitulah kita punya pilihan. Bukan perbuatan. Itu aja sih Romo, tapi saya sudah tangkap. Saya sepakat tadi Romo bilang bukan minumnya, tetapi akibat atau efek dari meminum yang tidak sesuai takaran atau Tanimbar, kamu gak mengerti tadi. Itu aja Romo, terima kasih Romo. Tanimbar, belum sembuh kamu nih. Enggak, di sini saya tidak polemik. Penyalahgunaannya itu yang haram. Saya sudah paham apa yang Romo katakan itu. Memang saya sedikit agak paham, memang betul. Bukan yang haram itu kan perbuatan dosanya.
Mabuk itu kan yang pencemooh itu kan dosa, percabulan itu perbuatan. Dan saya menghargai itu dan memang agak sedap, bukan airnya, tetapi Tanimbar, perbuatan. engkau menyimpulkan yang saya belum beri kesimpulan. Saya sudah bisa menganalisis itu, Romo. Iya, engkau menganalisa dan engkau menyimpulkan hal yang belum saya simpulkan. Berarti Oh, baik, silakan. engkau berusaha untuk menyimpulkan dari pernyataan saya. Tetapi engkau bertanya, apakah kesimpulan yang saya buat ini sesuai dengan yang Romo pikirkan atau tidak? Maaf, Romo, maaf. Silahkan, Romo. Saya akan menghargai apapun. Kesimpulan sudah jelas di dalam Amsal 20 ayat 1 tadi. Kembali, gini, Amsal 20 ayat 1 ada di situ kesimpulan. Amsal 20 ayat 1. Anggur adalah pencemooh, Tahan minuman dulu. keras Di adalah situ peribut, tahan dulu, pelan-pelan. Anggur adalah, pencemooh. dia di situ bilang bukan mabuk adalah pencemooh. Dia bilang anggur adalah pencemooh. Lanjut sedikit. Minuman keras adalah peribut. Minuman keras adalah peribut. Dia bukan omong tentang mabuk. Belum. Dia definisikan anggur itu adalah pencemooh. Minuman keras itu adalah ribut. Sekarang lihat konsekuensi. Tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Tidaklah bijak orang yang terhuyung oleng-oleng karena dua hal itu. Anggur adalah pencemooh. Minuman keras adalah Peribut. peribut. Orang yang terhuyung-huyung, yang menggunakannya dengan kalau bilang batas apa semuanya itu tidak jadi bijak. Di mana ada orang mabuk yang jadi bijak? Tetapi Amsal mendefinisikan sebagai anggur itu sebagai pencemooh. Minuman keras itu sebelum minum sudah punya definisi di situ. Jadi Tanimbar, tolong jangan buat kesimpulan yang saya belum buat kesimpulan. Seolah nanti kalian ada yang rekam, orang yang rekam bilang saya punya kesimpulan seperti yang kau buat. Ternyata tidak, saudaraku. Itu kesimpulan saya, Romo. Pemahaman Ya saya. makanya jangan menyimpulkan apa yang saya omong. Tanya dulu apa kesimpulan saya benar. Seperti itu Romo mau bilang begitu. Baca saya definisi di Amsal sudah selesai. Kesimpulannya di situ. Semua minuman keras adalah tukang ribut nanti, adalah pencemooh. Itu yang Amsal jelaskan, bukan saya yang jelaskan. Bisa dijawab kamu apakah halal atau haram? Rokok. Sekarang engkau harus mendefinisikan halal menurut kitab suci itu apa. Dan haram menurut kitab suci itu apa. Halal haramnya karena harus kau sandingkan di situ hukum Taurat. Sekarang kau sandingkan ke saya haram menurut hukum Taurat. Silakan. Baik, kalau pemahaman saya, Tunjukkan ayatnya dulu. Haram menurut hukum Taurat itu apa saja? saya bawa perjanjian baru karena di dalam perjanjian baru Ketika Paulus omong tentang haram, dia mereferensikannya kepada hukum Taurat. Bantu dulu dalam Kolose 2. saya turun, saya menghargai, tapi ini pemahaman saya pribadi ya. Iya, makanya saya butuh ke pemahaman pribadi sebagai Protestan. Engkau harus tunjukkan ayatnya mana. Ya baik. Di dalam Protestan, jadi yang halal Ayatnya itu mana yang mengkategorikan itu sebagai haram, saudaraku? Ayatnya sebentar mana? dia bilang haram. Jadi begini, ayatnya itu bukan apa yang keluar, bukan apa yang masuk ke dalam mulut, tetapi apa yang keluar dari mulut. Artinya yang haram itu perbuatannya. Sekarang engkau jelaskan kepada saya, saya. Tanimbar, kau jelaskan kepada saya ketika Yesus atau Paulus mengatakan haram, itu haram menurut siapa dan mana pembuktian biblisnya? Kategori yang haram itu ini itu yang saya butuh, bukan menurut saya terus. Iya, itu Romo, ayat itu sudah kalau diartikan secara luas itu sudah komplit sebetulnya.
bukan apa yang masuk ke dalam mulut, tetapi apa yang keluar dari mulut. Itulah Pertanyaan, kalau saya makan yang saya buang, ini menurut pemahaman saya. Contohnya, kalau saya makan apa yang saya buang di WC, itu juga halal karena yang masuk di mulut walaupun itu. Ini yang engkau harus mengerti di situ, Tanimbar, buka kepalamu. Kalau saya ambil di jalan itu yang guk buang, karena yang ayat itu mengatakan yang masuk di mulut itu halal, artinya saya makan buangan yang dibuang oleh anjing. Makanya sekarang kau harus definisikan yang masuk itu apa saja dulu. Segala sesuatu yang masuk ke makanan itu tidak ada, tetapi yang berarti keluar. Kalau saya pergi makan yang dibuang dengan anjing di jalan juga itu halal. Ya, kalau kita bisa memakannya, nggak ada yang haram. Sudah saya lah. Ini orang tidak mengerti apa itu halal dan haram. Ya, sampai semua. Berbahaya, tafsir suka-suka ini bahaya sekali. Tafsir suka-suka tempat rendah. Aneh-aneh. Makanya saya bilang, kalau yang dibuang oleh anjing di jalan saya makan karena yang masuk di mulut, itu semua halal. Aduh, parah. Belum sempurna. Iya, makanya dia bilang segala sesuatu yang masuk di mulut. Bahaya sekali kalau begitu saya pergi. Saya tunggu di WC saya kalau itu, karena semua yang saya makan yang dibuang orang itu halal. Waduh, bahaya sekali ini. Lalu dia mungkin dia rekam, dia mau menyimpulkan apa yang saya tidak omong. Iya, gitu pasti mau. Selain ini kan dia pasti ke tempat lain tuh. Tahu saya. Dia komal di mana tuh saya tahu sebenarnya. Dia pikir saya juga bodoh. Dia makanya buat kesimpulan yang saya tidak buat. Amsar sudah memberikan kesimpulan. Alkohol itu apa, minuman keras itu apa. Selesai perkaranya. Kita butuh ayatnya mana, tidak pernah. Itu ayat sudah. Ayat itu mana? Ayat itu mengatakan semua. Semua yang masuk lewat mulutmu. Yesus bilang semua yang masuk ke dalammu. Berarti bukan soal makanan saja. Bisa mengerti teman-teman? Semua hal. Yang menurut engkau, contohnya yang masuk berita-berita di internet, kau masuk, saya tidak membuat engkau buruk dan tidak. Yang konsekuensi dalam pengertian engkau keluarkan nanti itu menjadi soal. Makanya dia selalu bilang menurut saya, maka saya bilang kau tunjukkan ayat daripada menurut saya terus-terusnya. Ini yang kalau dia tafsir tidak ada yang mendampingi. Pendeta damping kalian pun jemaat itu. Apalagi kalau dia punya simbol ini, dia punya perfilnya itu salib. Jangan sampai dia juga pendeta kok. Kalau pendeta sudah dia pendeta BMT, aduh kasihan sekali kalau pendeta dia cara berpikir begini. Waduh, kalau dia pendeta saya rasa dia nggak pendeta, Romo. Dia bukan pendeta, saya yang type di bawah teman. Bukan, saya sering diskusi sama istri masa sebelum saya, Romo. Bukan. Dia pendeta satu daerah sama BMT. Mereka sama-sama dari sana. BMT ini yang anak Ambon yang tinggal di Manado, kalau tidak salah, di Sulawesi. Makanya dia membuat kesimpulan yang saya tidak omong. Jadi saya buat kesimpulan yang omong. Dan kau fitikan kesimpulan itu, tolong ya. Saya juga bukan bodoh untuk tidak analisa bahasamu. Dia pikir gampang sekali jebak kita yang tukang jebak orang ini. Ya masa saya juga, bagaimana ya saudara-saudara, tolong Protestan, tolong. Dia sebenarnya sudah terjadi pemecahan di antara dia sendiri ya. Dia lawan sendiri, dia punya orang-orang Protestan. Jadi lucu. Nah, kalau yang sekolah skriptura datang sini bawa ayat, kok jangan hanya menurut saya terus-terus nih. Dia bukan orang Tanimbar, tapi hati-hati. Tolong dong kalian masuk, kalian punya nama itu tolong ya. Jangan bawa nama suku di TikTok. Maksudnya di nama TikToknya itu jangan bawa suku, jangan bawa apa, tolong.
Karena kalau kamu bawa suku, kamu bawa semua yang ada dalam suku itu. Cuma satu ayatnya tidak disebutkan juga, hanya bilang Yesus bilang, mana ayatnya Yesus bilang, itu yang penting. Babnya berapa, ayatnya berapa, ini yang penting. Kayaknya Iya, Valentinus punya persoalan itu. Iya, kayaknya sinyal hafal Saya itu. hanya butuh. Oke, di sini ada di bawah ini. Oh iya, sebentar. Saya butuh teman-teman ya. Jangan taruh kamu punya profil nama TikTok dengan nama suku, nama bangsa, nama apa tuh. Kamu pakai kamu nama pribadi itu kah? Supaya nanti hal-hal seperti ini orang bilang semua orang Tanimbar karena dia menggunakan nama Tanimbar. Seolah-olah semua orang Tanimbar seperti itu. Ada satunya orang Manggarai, tetapi dia pakai nama Manado, contohnya begitu. Jangan begitulah maksudnya. TikTok itu sangat pribadi, tidak bisa TikTok pribadimu mewakili satu suku. Jangan. Saya juga tidak bisa tulis Nagekeo di saya punya ini, hanya karena saya bapak yang Nagekeo dan itu Nagekeo itu besar. Saya hanya dari Romba. Bapak saya bukan saya. Mama saya dari Momeri. Saya tidak bisa orang bola semua satu orang Kabupaten Sika, tidak bisa begitu. Jadi hati-hati juga menggunakan nama suku di dalam TikTok pribadimu. Hanya saya itu karena tidak enak lagi kita bilang nanti kita sebut Tanimbar. Ternyata orang Tanimbar baik-baik kok. Seperti itu. Oke, silakan. Ya, siapa yang di sini? Francisco. Oke, di bawah ini ada Francisco MRBN. Halo, Francisco. Halo. Ya. Ya, dari mana? Katolik atau Protestan? Oh, saya Katolik. Paroki dan Keuskupan? Saya dari Paroki Brastagi Kosovo Agung Medan, dan kebetulan saya hanya mendengar-dengar saja karena saya seorang calon prater CICM juga. Oh ya, satu nih saya pikir. Oh bagus. Semoga banyak frater yang belajar apologetika. Oke. Saya dengar-dengar saja Bapak Romo. Santai saya frater, semangat. Oke. Ya Bapak Romo. Ya. Oke. Ada 13 menit teman-teman mau makan siang. Minta maaf ya, bukan saya rasa ada gejala tidak enak. Alang bilang dia punya ini pasien lagi. Aduh, kalau Alang ini kenapa biarkan pasienmu keluar? Ya sudah saya ikat Romo, cuma digigitnya tali itu Romo. Gimana mau saya bilang Romo? Sudah saya ikat pasien-pasien saya Romo, cuma giginya tajam-tajam. Oke, silakan Melkisedek. Halo. Om Melkisedek. Jangan sampai sudah tidur nih, biasa. Oh, dari mana main bola lagi? Kemarin dulu main jam 2 siang dengan frater-frater di tetangga, ada order lain sampai jam 4. Tadi malam main lagi jam 7-8, lebih badan morotak semuanya. Ada anak muda di bawah, kamu mau perkara cinta ke, mau apa ke? Next ya, tanya ini, di bawah ini ada sekitar 20-an lebih yang ada di perbedaan. Om kata kurut ada yang mau disampaikan Om kata kurut. Tidak, Om kata tadi naik untuk. Iya, saya tadi cuma ini aja karena orang Tanimbar tadi ini kan putar-putar seolah-olah ini. Jadi saya cuma mau ini bantu menegaskan. Ini ada Pak Yanuar baru datang. Silakan disapa dulu mungkin ya.
Ya Pak Yanuar. Halo. Makin hari orang tidak mau tanya. Ini pekerjaan jadi gampang lah kalau itu. Aduh, kalau dia main jam 9 malam lagi. Tapi Romo, mohon maaf Romo, mungkin bagus kalau Romo lanjutkan yang tadi ya. Jadi jangan sampai ada kebingungan karena di sini kan cukup banyak orang ya. Jadi untuk yang masuk ke mulut itu kan bukan sembarang-sembarang juga gitu ya Mo ya. Jadi mungkin Romo bisa jelaskan lebih lanjut. Jadi apa maksud mungkin Romo bisa jelaskan lebih lanjut. Oke, ini penting sekali ya teman-teman, karena kalau kita sudah melihat dalam hal ini konteks tentang masuk ke mulut dan keluar ke mulut, ini kalau itu pertanyaan saya, pertanyaan kita semua, kenapa Yesus menggunakan terminologi seperti itu? Ini harus dimengerti. Apa sih yang dimaksudkan Yesus untuk masuk dan tidak masuk? Kalau tidak sampai kepada pemikiran seperti ini, maka pertanyaan tadi saya omong tentang ke dia, kalau begitu engkau jelaskan apa itu haram dan tidak haram. Ketika saya minta bantuan untuk kembali baca Kolose 2 ayat 16 sampai dengan 23, maka kita harus baca sekarang spesifik. Oke, bantu dulu membaca Kolose 2 ayat ke 16, dari 16 sampai 23. Setiap ayat tolong berhenti dulu. Kolose 2 ayat 16. Karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Lanjut. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi, sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jamak ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Penting sekali di sini. Iya, peraturan-peraturan. Peraturan-peraturan ini, walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Memuaskan hidup dunia, yang kau makan, yang kau minum, dan semua itu tidak mempengaruhi. Lanjut sedikit. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Oke, sekarang kita ke Matius yang penting yang diambil tadi yang tidak sebut ayat. Matius 15 ayat 17. 18 tentang yang keluar. Oke, 17. Ginting. Matius 15 ayat 17.
Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut, turun ke dalam perut, lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Tahan dulu. Di situ ayat berapa yang kau baca? 17-18 Romo. Saya butuh ayat 17. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut, turun ke dalam perut, lalu dibuang di jamban? Kamu kata gurun, yang Yesus mau katakan begitu. Yang jasmani yang kau makan ini tidak akan mempengaruhi kehidupan rohanimu. Spiritualmu tidak dipengaruhi oleh apa yang kau makan, tidak bisa merusakkan hubunganmu dengan Tuhan. Kan di ayat itu 1 Korintus 15 ayat ke-50. Yang daging dan fana, yang daging, darah dan daging ini tidak menjadi bagian dalam kerajaan Allah. Maka nanti kita lihat yang kau itu yang keluar itu apa? Yang bisa merusakkan hubunganmu dengan Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 50. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Artinya yang kau makan minum tiap hari itu tidak bisa merusakkan hubunganmu dengan Tuhan. Yang bisa merusakkan hubungan denganmu dengan Tuhan itu yang sekarang ayat 18-19 nih. Ayat 18, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah dan itulah yang menajiskan orang. Apa saja sekarang ayat 19? Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang membuat hubungan dengan Tuhan itu rusak. Makanya omong tentang perbuatan daging. Sedangkan yang tidak bisa merusakkan engkau itu ada di mana? Kita bantu. Karena itu omong tentang perbuatan daging. Apa saja ayat 19 tadi? Ratu siap-siap Galatia 5 ayat 18 mulai. Sekarang kita lihat lagi yang 18-19 tadi. Yang merusakkan engkau itu yang keluar. Bukan. Karena yang makan ini keluar di jamban. Tapi yang kau, contohnya di sini kata guru. Yang kau makan itu keluar di hatimu atau di jamban? Menurut kitab suci tadi. Di jamban, Romo. Di jamban. Tetapi yang keluar dari hatimu ini yang membuat hubungan dengan Tuhan itu rusak. Apa saja? 18-19 dibaca kembali. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Yang menajiskan itu orang itu, yang tidak menghalalkan orang itu. Karena apa? Karena dari hati. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Yang ini oleh Paulus ditambahkan jadi 15. Galatia. Silakan 5 mulai dari 18. Galatia 5 ayat 18. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. 15. Ginting, Yesus omong berapa?
Perbuatan daging yang merusak hubungan dengan Tuhan? Ada 15, Romo. Tidak, Yesus punya, Paulus punya 15. Yang tadi 18-19 tadi, yang hati, cuma ada berapa? 5 kalau nggak salah. 5. Paulus bilang 5 kali 3. Setelah itu dia tambah dan sebagainya. Yang tidak merusak hubungan denganmu dengan Tuhan di sini 22, maaf, Ratu. 22 yang tidak merusakkan hubungan dengan Tuhan itu ada 9. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Maka dikatakan halal. Secara teologis, yang kita bilang Matius 15 ayat 17 sampai dengan 19. Ayat 17 omong tentang tidak ada masalah hal-hal yang lahiriah. Karena itu kalau saya bilang jangan cemas, tidak penting dengan orang yang bilang jangan makan ini, jangan makan itu tidak penting. Karena Yesus sudah bilang yang kau makan itu keluar ke jamban. Sedangkan yang keluar dari hatimu itulah yang merusakkan hubunganmu dengan Tuhan. Paulus menjelaskan ada berapa? Ayo. 15. Yesus menjelaskan ada berapa? 5, Romo. Dari 15 itu, Paulus punya itu, yang keempat itu dikatakan apa, Ratu? Siap Kolose 3 ayat 5 ginting. Yang keempat, Paulus omong tentang apa? Ratu. Yang keempat tadi, yang perbuatan daging tadi, yang keempat. Tentang perbuatan roh, yang keempat. Daging, Nona, ayat 19 tuh. Aduh Tuhan Allah, yang itu yang saya butuh. Apa? Penyembahan berhala. Sekarang penyembahan berhala itu ada 5. Bantu dulu, Ginting, Kolose 3 ayat 5. Kolose 3 ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Makanya semua sekarang, kalau semuanya diterima dengan doa dan ucapan syukur, Paulus menjelaskan sangat indah. Harus siapa punya? Siapa punya yang halo? Mute-kan dulu Om Harap. Ya, bisa mute-kan tolong. Paulus menjelaskan bagus sekali dari Matius 7 ayat 15, Matius 15 ayat 17. Dia dijelaskan di dalam bantu dulu 1 Timotius 4 ayat Tuhan. Sudah buka 1 Timotius 4? Sudah. 1 Timotius 4 ayat 2. Sekarang 4 dan 5 diomong tentang semuanya halal kalau diterima dengan ucapan syukur. Ya. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Lanjut 5-nya. Tadi ayat 5. 4-5. Dari ayat 4 kayaknya, ya. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan sesuatu pun tidak ada yang haram, jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Paulus hebat menjelaskan apa yang dikatakan Yesus. Semua ciptaan Allah baik adanya, kan? Kata guru kita kembali, Paulus membawa kita kembali ke perjanjian lama. Ketika Tuhan menciptakan, dia mengatakan semua baik adanya. Makanya kalau semua diterima dalam ucapan syukur, Tuhan engkau menciptakan semuanya, pasti baik adanya. Yang najis, hasil dari najis ini yang jadi persoalan. Najis itu lahir dari mana? Roma 14:14. Najis itu lahir dari sini, teman-teman. Ratu 14:14 Roma. Yang najis itu, yang haram itu lahir dari sini, bukan lahir dari orang lain.
Roma 14 ayat 14. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Bayangkan, lucu ya maksudnya. Berarti 21-nya kalau tidak salah. Ayat 21. Baiklah, engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Kalau itu menjadi batu sandungan bagi saudaramu, jangan kau makan dan minum. Kata guru, bisa mengerti? Ya, mengerti Mo. Karena Sama. apa? Karena ginting kembali ke Amsal 20 ayat 1. Amsal 20 ayat 1. Anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut. Tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Karena apa? Karena nanti ada konsekuensi, Ratu. Roma 14 ayat ke-21. Ya. Baiklah, engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Metal detektor, Romo Katolik bisa istri 2 kah? Engkau Katolik kah? Ayo, lucu ya pertanyaan-pertanyaan ini. Yang sampai Islam atau dari mana nih? Lucu ya mereka. Oh ya, dari Islam. Detektor. Kalau dia jangan mute kan teman-teman, tolong. Santai saya. Mungkin dari Islam kan tidak tahu. Kamu nih terlalu cepat mute-kan orang nih. Ya, maksudnya mereka tidak paham toh. Kita jelaskan. Maksud saya, kalau kalian mute kan dia tidak dengar lagi. Oke. Kalau saya bilang mute kan kamu nih mute kan langsung, ini bahaya sekali. Moderator keras ini moderator. Saya ingat kalau juga mute masih bisa dengar ya. Oke Ya, teman-teman, saya sudah jam 12 nih. Oke, minta maaf. Ya, maaf sebelum kita ini ya. Satu lagi yang dari Rasul Paulus juga kan mengenai makanan yang jadi batu sandungan itu, contohnya adalah kalau makan makanan yang jadi persembahan ya, Romo ya. Bukan hanya Paulus, itu ketika orang-orang Yahudi dari politeisme, orang-orang Yunani dari politeisme masuk ke Kristenan, tetapi tetap melakukan hal-hal seperti ini. Makanya Petrus dan rasul-rasul di dalam konsili, itu sudah keputusan konsili. Mereka harus tinggalkan itu. Kalau kau sudah dibaptis jadi Katolik, jadi Kristen sejati, engkau harus tinggalkan praktik-praktik yang sama yang kau buat kepada berhala-berhala, kepada dewa-dewa di dalam konteks Helenisme. Ini ada bagus sekali keputusan konsili. Kisah 28, Kisah 15 ayat 28-29. Tolong dibaca Ginting atau siapa tuh. Kisah 15, 28, 29. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Tahan dulu situ. Tahan dulu. Karena omong tentang sunat dan praktik hari Sabat di situ, kalau omong dalam konteks semua kebudayaan Yahudi di situ dengan dia punya kebiasaan dan kultur religiusnya. Sekarang untuk orang-orang Yunani ini, yang kan pertengkaran ada di perdebatan di ayat 1 tentang persoalan sunat dan tidak sunat. Orang kebiasaan Yahudi dipaksakan kepada orang-orang Yunani dan orang-orang yang bukan Yahudi. Makanya di situ nanti kamu nih sekarang tidak bisa paksa lagi orang-orang yang bukan Yahudi untuk disunat atau mengikuti tradisi Yahudi.
Tetapi kalian yang sudah jadi Kristen ini harus tinggalkan apa? Lanjut. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Sekianlah selamat. Oke, karena itu nanti Paulus dalam Galatia tadi taruh tambah 15. Oke, keputusan konsili itu yang barusan kita lihat di situ. Jadi orang-orang Yunani, orang-orang yang bukan Yahudi, mereka mempersembahkan di apa? Di berhala-berhala mereka makanan dan mereka makan. Kita ambil contoh langsung ke bantu-bantu. Contoh orang Yahudi mempraktikkan itu. Satunya di Bilangan 25, satunya di Keluaran, bantu dulu, Ratu di Keluaran 32. Musa terlalu lama di gunung Sinai, maka apa yang terjadi? Dibawa Harun bersama orang Yahudi. Mereka ambil kembali kebiasaan Mesir untuk dipraktikkan di situ. Mereka buat apa? Oke. Contohnya nih. Keluaran 32 ayat 1 mulai. Dan siap Bilangan 25 ayat 1 juga. Ya, Keluaran 32 ayat 1. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir." Oke, Kami tidak tahu. Langsung ayat 3. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya, pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu, duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian, bangunlah mereka. Poinnya sudah dapat situ. Jadi kata kurun, di depan berhala itu mereka buat altar, lalu sembelih binatang, bakar dan makan dagingnya. Ini praktik yang sudah biasa di dunia Helenistik dan dunia Yunani, Romawi, dan juga di sekitar Mesir dan semuanya di situ. Oke. Sekarang hal yang sama di Bilangan 25 ayat 1 sampai 3. Di situ juga orang Yahudi pergi bergabung dengan bangsa-bangsa lain dan mereka makan daging persembahan untuk berhala mereka. Bilangan 25 ayat 1. Sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzinah dengan perempuan-perempuan Moab. Perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka. Lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Oke, ini penting sekali. Sudah. Apa itu berhala? Itu penting sekali ya. Apa itu berhala? Apa itu berhala? Satu Tawarik, coba. Fariska bantu satu Tawarik. Tawarik 27 ayat 16.
21 ayat 16, coba. Kalau tidak salah, minta maaf, sudah lama tidak sentuh berhala nih. Karena tidak ada yang datang tanya tentang berhala lagi, saya sudah lupa ya. Berapa tadi saya butuh? 21 Ayat? ayat 16 ya. Daud Aku ya. terbalik. Bab 16 ayat 26. Maaf. Bab 16 ayat 26. Definisi berhala. Satu balik. Iya. Sebab segala ilah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Oke, jadi ilah-ilah bangsa lain adalah berhala. Ini penting sekali. Bunda Maria orang kudus belum ada pada zaman itu. Oke. Ini jadi yang Protestantisme gagal paham, menyamakan bahwa Bunda Maria dan orang kudus sudah ada pada zaman itu. Karena itu adalah ilah-ilah bangsa-bangsa lain. Berhala adalah ilah-ilah bangsa lain. Definisi sangat jelas itu. Dan ini Paulus juga ketika dia berjalan-jalan di kota Athena, dia menemukan yang sama. Ratu, bantu dulu. Di dalam Kisah 17 ayat ke-28. Kisah 17 ayat 28. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Dan ini ayat 29 penting sekali. Karena orang Yunani mengekspresikan Allah itu dalam emas, patung, batu, dan lain sebagainya. Bantu ayat selanjutnya. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Karena itu bagi berhala adalah manusia ciptakan itu dari batu, emas, perak dan mengatakan itu adalah Allah. Itu error besar. Karena itu kita turun ke ayat 23, Paulus bilang mereka juga buat altar untuk penyembahan tetapi tulis kepada Allah yang mereka tidak kenal. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Oke, kata guru, ketika mereka melakukan penyembahan kepada patung itu, buat altarnya, sembelih, mereka juga makan makanan persembahan di situ. Bisa mengerti, Om, kata guru? Iya. Karena Romo. itu keputusan konsili. Ginting kembali keputusan konsili. Kisah 15 ayat 28-29. Kisah 15, 28, 29. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Om, kata guru sudah bisa mengerti di sini. Jadi bukan hanya soal Paulus omong, tetapi hasil konsili. Iya. Oke. Terima kasih Romo. Portugal Kolombia tanggal 29 jam 6.30 sore waktu Kolombia, kalian 6.30 pagi waktu Indonesia. Kalian tanggal 30 pagi, kami di sini tanggal 29 pertandingan terakhir. Sekarang Portugal Uzbekistan. Oke. Begitu kata gurun, teman-teman Katolik catat ayatnya supaya ketika mereka menyamakan diri berhala, kita tanya kalau begitu kapan orang Katolik di depan patung Bunda Maria buat altar, sembelih binatang, korbankan binatang itu, dibakar di depan itu dan makan dagingnya. Kapan Tolong. Jadi Romo, kalau berhala itu adalah patung-patung bangsa lain ya Romo, bukan? Ilah, bukan patung, ilah bangsa lain.
Oh, ilah-ilah bangsa lain. Maksudnya Ya, makanya tadi maksudnya dewa. ya yang diterjemahkan sebagai ilah. Kalau Spanyolnya enak, kita langsung apa tuh? Huruf kecil, tapi dia bilang bedanya itu kalau omong Dios dengan Diose. Kalau Indonesia kan Allah dengan ilah mungkin, tapi Allah yang huruf besar, Allah yang huruf kecil. Jadi kalau dengar ambigu kan Allah. Tetapi kalau bilang Allah untuk A-nya Allah besar A dan ilah untuk membedakan. Tetapi kadang diterjemahkan Allah tetapi A kecil. Seorang pendengar akan menyamakan atau tidak menyamakan, ya kan? Mereka dengar itu Allah. Allah huruf besar dengan Allah huruf kecil, tapi tetap A-nya sama di depan. Karena ketika engkau membaca, engkau baru tahu. Berbeda Romo sesuai dengan konteks huruf. Iya, makanya itu kalau engkau dengar, engkau bilang sama. Ya. Sama. Makanya kita butuh di situ. Di Indonesia harus buat pembedaan, karena di Spanyol gampang omong tentang Dios dan Diosis. Tetapi D-nya kecil, Diosis dengan Dios sudah sangat berbeda dalam Spanyol. Ya, Romo, Allah huruf kecil itu maksudnya dewa atau patung gitu. Ya, ilah. Allah bangsa, tapi pakai ilah saja supaya jangan membuat orang yang dengar ambigu. Alang, saya mulai dari situ. Karena ketika seorang pendengar mendengar Allah dengan satunya huruf besar, Allah dengan satunya huruf kecil, mereka dengar sama atau tidak? Sama, Alang. Makanya di situ harus bilang kalau merujuk kepada dewa-dewi bangsa lain, gunakan itu ilah supaya langsung mengerti umat yang dengar. Oke, baik. Ketika engkau mendengarkan ilah, engkau sudah tahu, oh ilah itu apa? Dewa. Ya. Berhala, ilah-ilah bangsa lain, kitab suci bilang berhala. Baca kembali 1 Tawarik 16 ayat 26, mendefinisikan ilah-ilah bangsa lain itu. Ya, 1 Tawarik 16 ayat 26. Sebelumnya ini di TB1 memang Allah, tapi huruf kecil. Hanya saya ganti jadi ilah. Sebab segala ilah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Karena itu kita membaca kembali Kejadian 20 ayat 4 sebagai polemik yang selalu dibawa oleh Protestantisme gagal paham, yang maksudnya Protestantisme yang otaknya sempit seperti katak di dalam botol. Itu yang jadi persoalan di situ. Baca ayat 4 tapi tidak mau baca ayat 3. Sekarang kita baca ayat 4. Pakai patung tidak apa. Supaya saya jelaskan. Keluaran 20 ayat 4. Yang sudah temukan tolong baca. Waktu saya mau makan nih. Keluaran 20 ayat 4. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Oke, patungnya siapa? Ayat 3. Jangan ada padamu ilah lain. Baca kembali. Sudah ganti. Makanya itu ambigu kalau bilang Allah. Jadi orang bilang, oh ini pasti Allah yang sama. Makanya sangat berbeda. Oke. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Oke, ilah ini, yang ilah ayat 3 ini, larangan berikutnya adalah, jangan kau buat patung untuk dia. Setelah kau buat patung untuk dia, kau sembah ayat 5-nya. Yang ini gagat total Edis TV dan kawan-kawan dan para herdernya. Ayat 5. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan. Jangan sujud menyembah dan beribadah. Di situ ada dua konteks. Penyembahan orang Israel itu di dalam ibadah yang sesungguhnya. Makanya di situ jangan kau sembah dia. Sembah apa?
Dewi, Ila, Dewa, Ila lain dari bangsa lain itu yang kau buat patungnya. Contohnya di mana? Yang Keluaran yang patung anak lembu tadi, di dalam Keluaran 32 buat patung lembu, lalu buat altar, sujud menyembah, korbankan binatang dan makan. Ini penting sekali karena di situ bilang jangan kau sujud menyembah dan beribadah. Di situ kata ibadah harus dipahami untuk orang Israel. Ibadah yang sesungguhnya harus punya 3 unsur, yaitu imam, korban, dan altar. Maka apa yang dibuat? Mereka buat altarnya, mereka persembahkannya. Imam Harun loh yang persembahkan itu. Buat altarnya di depan patung lembu itu dan buat berhalanya. Ini yang kadang gagal paham dari yang sebenarnya. Gini, bantu dulu di contoh kecil gagal pahamnya. Ketika depan berhala, depan patung itu harus 3 punya unsur, harus ada unsur imam, altar, dan korban. Bantu dulu Ulangan 7 ayat 5 kalau tidak salah omong tentang masbah. Iya, Ulangan 7 ayat 5. Tahan dulu. Ali Nono, izin bertanya, apakah Pater terapkan semua dalam kehidupan? Saya punya tugas mengajar. Menerapkan itu urusan pribadimu dengan Tuhan. Pertanyaan saya, Ali Nono, apakah engkau seorang suami sempurna yang menerapkan semua janji pernikahanmu? Ini menjadi persoalan besar untuk engkau juga, Ali Nono. Kalau engkau seorang Islam, apakah semua yang dalam Al-Quran engkau sungguh-sungguh menghidupi? Kalau engkau seorang Protestan, engkau menghidup semua apa yang ada dalam kitab suci? Engkau dan saya masih manusia. Tetapi pengajaran harus diajarkan sesungguhnya. Kau punya dosa dengan urusan yang kau punya Tuhan Allah secara pribadi. Bantu dulu. Ulangan 7 ayat 5. Ulangan 7 ayat 5. Tetapi begini kamu lakukan terhadap mereka. Mesbah-mesbah mereka haruslah kamu robohkan. Tugu-tugu berhala mereka kamu remukan. Tiang-tiang berhala mereka kamu hancurkan. Dan patung-patung mereka kamu bakar habis. Sekarang sudah mengerti kata Gurun. Allah, engkau sudah mengerti. Berarti di situ berhala, altar, masbah harus ada di dalam ibadah penyembahan berhala itu. Mengerti Romo. Saya dulu yang nggak paham itu. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Begitupun sebaliknya. Jambak saya si Ali Nono nih. Dia naik di atas. Saya tidak mengerti apa yang dia maksudkan. Jambak dulu. Dari tadi dia mau naik, Romo. Oh ya. Ya, saya selesaikan dengan Alang. Alang. Oh, dia turun sendiri. Naiklah. Dia udah dinaikin, tapi ya, sinyalnya sudah dinaikin, dia turun sendiri lagi. Iya, turun sendiri. Naiklah. Daripada engkau type di bawah. Oke, silakan Anda. Ya, jadi Romo, ilah atau Allah huruf kecil itu kan merujuk kepada dewa atau dewi Romo ya. Nah, dewa dewi tadi dibuatlah patung. Yang benar sekali. Nah, itulah dipersembahkan korban. Dibuat altar, dipersembahkan korban, dan mereka makan korbannya. Iya, itulah penyembahan berhala tadi Romo ya. Sudah paham Romo. Terima kasih Romo. Oke, mana Ali tadi, Ali Nono tadi? Engkau sudah naik di sini, engkau turun sendiri. Bagaimana lagi? Kau jelaskan ke saya tidak mengerti maksud dari pertanyaan. Iya, ribut di bawah, kita minta naik supaya Kansen dulu mau. Iya, makanya begitulah, naiklah. Engkau sudah naik tadi, sudah di atas tadi. Oh ya, sudah 2-1. Aduh. Bayangkan Uzbekistan tuh kalah dari Kolombia 3-1. Kalau Portugal hanya menang ini 2-1. Padahal babak kedua tuh Kolombia ganti semua pemain cadangan. Tarik James, tarik semua, Diaz, tarik semua, kasih masuk yang umur 21-22 tahun. Ya, Kolombia kualifikasi Argentina kalah, Brasil kalah dengan Kolombia di kualifikasi Amerika Selatan.
Romo punya ham-ham. Ini apa saya? Ham-ham ini apa? Itu mau ngeledek. Oh iya. Ya Ali, engkau di mana kali? Engkau tadi mau jelaskan tentang iman dan perbuatan. Naik toh. Daripada engkau di bawah, Taib sudah naik, kau turun sendiri. Tapi minta naik, janganlah. Datang ke sini jadi tamu yang baik lah. Berhasil juga kualifikasi kalah dengan Kolombia. Kalian mau lihat? Saya tunjukkan Kolombia menang 2-0 lagi. 2-1. Gol dari Luis Diaz punya gila. Luis Diaz golnya gila. Argentina yang dia salto itu stres. Baru mainnya di Argentina, bayangkan. Main di Buenos Aires. Kolombia orang tua semua. Kesian. Kolombia lah, Argentina semua orang tua. Mana Messi, siapa lagi ini Otamendi, De Paul, kiper, ganti satu. Kalau di Kolombia itu pakai bahasa Portugis, mah? Kami sama-sama bahasa Spanyol semua. Kecuali Brasil, hanya Brasil yang pot. Oke. Oke teman-teman, saya mau makan siang dulu ya, jangan marah. Ada nona, jangan marah beta. Beta cuma na. Ada Yani pakai Argentina ya, kalian semua pasti Argentina ya. Ya, semua yang ini tunduk kepada Bapak Suci, Romo. Kalau Paus mengunggulkan Spanyol, Romo, kalau kemarin kalau ya karena Bapak Paus mamanya Spanyol, bapaknya Prancis. Lahir besar di Amerika dan 40 tahun di Peru sebagai imam dan sebagai ustaz. Saya bingung kok nggak mendukung Amerika dia kan, karena dia pun biar orang Amerika kan gitu, Romo. Ya kalau dia bilang ini Paus untuk semua negara, jadi bukan untuk satu negara saja. Begitu. Oke, dia jadi pemimpin semua negara lah kalian. Jangan marah yang di bawah, saya harus matikan karena sudah lewat waktunya untuk makan. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak Romo ya. Ini Kak, orang dukung kami orang Kolombia mau dukung negara lain bagaimana? Kami tinggal di 17 tahun di sini mau dukung lagi negara lain. Kalau Indonesia masuk ya kita belah. Sebelahnya ini Kolombia, sebelahnya Indonesia. Jadi begitu. Nanti kalau itu kita kostumnya kita suruh buat sendiri, setengah-setengah gitu. Di sini Kolombia, di sini Indonesia. Oke, terima kasih ya teman-teman. Maaf saya harus makan sih. Terima kasih Mo. Ya, terima kasih. Pater. Terima kasih Brater, terima kasih untuk Ratu dan Priska yang sudah tahan pukulan ayat salah lama lagi, baca lagi, rugi berapa detik, seperti oke, terima kasih, jangan marah. Teman-teman yang menjadi lektor, tahan pukulan, oke, saya tidak marah, tetapi karena waktu, jangan